Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya, amin. Kita sebagai makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Seperti firman Allah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Namun ketahuilah, setelah mati jasad kita akan memasuki alam kubur. Karena alam kubur merupakan tahap pertama setelah seorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebut alam barzah yang dianggap paling mengerikan saat pertama kali kita terbangun setelah mengalami kematian. Ketika seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya jika ia sudah meninggalkan alam fana dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Semoga yang subscribe dijauhkan dari siksa kubur, amin. Ketahuilah jika seseorang yang baru 1 hari meninggal, seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya dia sudah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama kali yang akan datang adalah malaikat mungkar dan nakir. Kedatangan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur dengan wajah yang sangat menyeramkan, bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidupnya. Tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Maka ketika malaikat munkar dan nakir pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka malaikat akan memberi 6 pertanyaan yang wajib dijawab oleh manusia itu. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya, apakah dia akan di tempat bersama para nabi, ulama dan umaroh di surga atau justru memasuki neraka dan dihisap terlebih dahulu. Pertanyaan itu adalah yang pertama menerapkan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan yang keenam adalah siapa saudaramu. Begitulah demikian kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal saleh. Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian, maka di alam kubur sudah pasti menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansor. Sesampainya di perkuburan liang lahat masih digali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk ataupun menanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau berulang-ulang perintah ini 2 atau 3 kali, kemudian beliau bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, maka ketika sakratul maut turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridaan-Nya.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa, dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kafan yang dari surga, dan diberi wangi-wangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wangi-wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, 'Nyawa siapakah yang amat mulia itu?' 'Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan,' jawab para malaikat yang mengawalnya. 'Saya ingin menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia.' Sesampainya di langit, mereka meminta izin untuk memasukinya lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ke-7. Di sanalah Allah berfirman, 'Tulislah nama hambaku ini dalam kitab Elin lalu kembalikanlah ia ke bumi,
karena dirinya aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya aku akan kembali serta darinya mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah dua orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Robku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu agamaku Islam?" Sahutnya mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit, yang menyeru jawaban hambaku benar, maka masukkanlah ke dalam surga baginya. Berilah dia pakaian darinya lalu bukakanlah ke arahnya. Maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi berkata, "Wahai Rabiku, segeralah kiamat, karena aku ingin bertemu keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir yang mati, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat, dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit yang bermuka hitam sambil kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang dihina, keluarlah, dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa. Begitu nyawanya tersebut berada di tangannya malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat yang muka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Seketika tercium bau busuk, sebusuk bangkai bahkan lebih busuk dibandingkan bangkai yang ada di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka yang namanya terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit, mereka meminta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga, sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Quran Surat Al-A'raf, ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, "Barang siapa yang mempersatukan sesuatu dengan Allah, maka dia adalah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan pada jasadnya, hingga datanglah dua malaikat yang menundukkannya seraya bertanya, "Siapa Robmu?" "Aku tidak tahu," jawabannya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua kembali bertanya lagi, "Siapkan orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya lagi. Saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku berdusta, hamparkan neraka baginya dan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun tertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dihimpit oleh Allah, hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk. Seraya berkata, "Aku sedang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini hari yang dijanjikan bagimu." Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kesialan." "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. "Wahai Rabiku, janganlah engkau datang hari kiamat," seru orang kafir itu. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, dan disajikan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Albani dalam Ahkamul Janais halaman 15. Dan itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada dalam kubur. Semua akan ditentukan oleh amal dan perbuatan di masa hidup di dunia. Tentunya hal ini jadi pelajaran bagi kita semua, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Semoga kita terhindar dari siksa kubur, amin. Sekian, terima kasih.